Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita cerita sedikit-dikit ya mengenai kajian atau pengalaman-pengalaman seputar kajian makrifat. Jadi teman-teman, buat yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih, dan buat komentar-komentar yang positif juga saya ucapkan terima kasih ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas terima kasih atas support dan dukungannya, karena hadirnya audio ini bukan semata-mata untuk menggurui atau untuk merasa menjadi guru pembimbing, karena saya membuat audio ini hanya sebatas tempat sharing ya teman-teman. Saya juga masih muda, masih ingin juga belajar. Siapa tahu saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau pengalaman dari teman-teman di sini. Nah, baik teman-teman. Jadi kita belajar makrifat ini mengenai pengenalan diri, kajian diri. Kebanyakan orang baru bisa mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Baru seutas ucapan saja sudah merasa duduk di bangku makrifat. Padahal itu belum ada apa-apanya teman-teman. Jadi yang dibilang makrifat itu, kita belajar di sini itu bukan hanya sekedar pandai mengkaji atau pandai berdebat masalah syariat, tarekat, hakikat makrifat. Tapi untuk belajar makrifat yang sebenarnya itu kita harus tahan dengan ujian, dengan cobaan. Itu sebenarnya. Jadi kalau memang kita fokus dan benar-benar murni belajar makrifat itu, jadi bukan sekedar hanya pintar kaji, pintar berargumen, apalagi kita merasa sudah duduk di makrifat setelah bisa mengkaji kitab atau mengkaji perkataan-perkataan yang dibilang kajian. Jadi itu salah besar teman-teman. Jadi yang dibilang kita untuk mengkaji diri itu, untuk mengalami atau duduk di bangku makrifat itu, benar-benar kehidupan kita itu dibuat seperti nol teman-teman. Jadi kehidupan kita itu dibanting oleh Allah, benar-benar tidak ada bisa, tidak ada daya dan upaya di bidang ekonomi kita diuji, di rumah tangga kita diuji, di hal apa saja. Jadi itulah yang disebut dengan godokan sebenarnya. Jadi godokan itu diibaratkan sebagai tempaan diri teman-teman. Tempaan diri itu sengaja memang dibuat oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Jadi yang namanya proses, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, itu tidak segampang dan tidak semudah apa yang kita ucapkan. Jadi kalau memang kita belajar makrifat ini belum merasa dibanting, belum di masa titik nol, itu sebenarnya bukan makrifat, bukan belajar mengenal diri. Karena kalau seorang itu sudah dibiasakan atau sudah terlatih dengan hal-hal yang sangat susah, hal-hal yang sangat pedih, jadi Allah itu sengaja memberi kita cobaan itu yang luar biasa sekali kepada diri kita. Bahkan diri kita pun kadang hampir merasa tak mampu. Nah, disitulah Allah memberikan cobaan itu untuk kita supaya berada di titik terendah. Gunanya Allah menguji kita itu agar kita sadar diri, agar kita paham bahwa kita manusia ini tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa, tidak ada daya dan upaya, karena kita terhidupi atau dibisahkan oleh Yang Maha Bisa atau Yang Maha Hidup, Allah, Gusti Allah tersebut.
Kebanyakan orang baru pandai berkata-kata, mengaji seperti inilah sudah merasa dia duduk di bangku makrifat. Sebenarnya yang dibilang kita duduk di bangku makrifat itu bukan sekedar kata-katanya yang pandai, bukan sekedar kajinya yang jago, tapi pengalaman hidup yang benar-benar diberikan pelajaran itu dari Allah. Jadi pelajaran makrifat itu bukan kita didapat dari buku, dari kitab, tapi berdasarkan pengalaman diri sendiri yang digodok atau ditempa oleh Allah biar kita sebenarnya jadi diri itu seperti apa. Nah, dengan adanya cobaan dan ujian itulah kita baru bisa mengenal, oh ternyata aku tidak mampu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa memampukanku. Hanya Engkaulah yang buat aku bisa. Nah, disitulah sebenarnya kita bahwa mengaku tidak ada daya dan upaya. Jadi selama ini kita merasa kita hebat, kita lah yang nomor satu, kita lah yang paling ini, yang paling itu. Jadi setelah dia duduk di makrifat, tidak ada lagi kata-kata aku itu. Aku itu hanya untuk Allah. Dan aku dirinya itu tidak ada kemampuan ya hamba ini. Jadi jangan salah artikan sebagai kita belajar makrifat ini sudah bisa mengkaji, sudah bisa istilahnya itu belajar dari kitab-kitab, belajar dari status orang mengatakan seperti ini seperti itu, sudah bisa dibilang makrifat. Tidak. Apalagi untuk nyari kekayaan, wah tambah jauh. Jadi kita ini sebenarnya belajar makrifat ini ditempa menjadi terendah sampai terendahnya kita merasa ujian itu sangat berat, teman-teman. Jadi sangat jauh berbandingannya apabila teman-teman merasa untuk belajar makrifat ini untuk bisa menjadi kaya itu sangat tidak mungkin. Karena prosesnya itu kita dibuat untuk melepas segala hal, apapun itu, baik di kehidupan, baik harta benda, baik pertemuan, perpisahan. Jadi dengan adanya tempahan itu, kita bisa berpikir dan bisa merenung. Jadi hidup ini tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Dialah yang membuat kita bisa, dan kita bisa hanya karena Dialah yang membuatnya. Jadi jangan salah tanggapan teman-teman, kalau kita belajar makrifat ini kita bisa pintar mengkaji hanya sekedar kaji, apalagi kita berpikir untuk menjadi kaya. Tetapi jangan disalahartikan kita belajar makrifat ini tidak boleh kaya. Ya tetap saja boleh. Tetapi proses untuk mengenal makrifat yang sebenarnya itu pasti Allah kasih ujian yang sangat berat untuk diri kita. Jadi kehidupan kita itu dibanting kebanyakan itu masalah rumah tangga atau ekonomi. Jadi Allah itu menguji sebatas mana kau yakin sama aku, sebatas mana keyakinanmu dengan itu. Gunanya untuk apa? Untuk kita supaya tidak bisa lagi berkata aku. Jadi keakuan kita di dalam diri kita ini benar-benar hilang dengan ada ujian tadi. Setelah kita merasa di titik nol tadi, barulah kita mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu ya Allah dengan ujian ini. Nah, dengan ada ujian yang seperti itu, kita merasa tidak mampu, otomatis diri kita sudah sirna. Itulah dibilang diri kita itu sudah tak mampu atau sirna. Tinggal Allah yang mengambil alih. Maka kata Allah, aku yang mengambil alih. Nah, itulah orang-orang makrifat yang sebenarnya. Orang-orang makrifat itu dinilai bukan dari sekedar ucapan atau kajiannya yang jago, tetapi memang pengalaman itu benar-benar dirasakan oleh mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu makrifat itu. Jadi ilmu makrifat ini adalah tentang diri, teman-teman. Pengenalan diri, perenungan diri. Disitulah ego kita digodok. Disitulah ego kita ditempa, diri kita diuji, agar benar-benar diri kita itu nol, zero, kosong, tidak ada daya upaya. Disitulah pertolongan Allah akan hadir. Pada saat kita merasa tidak mampu, ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa membuatku mampu. Nah, disitulah Allah mengambil peranan diri kita. Lalu kita mengatakan, oh hanya Allah yang bisa memberi aku hidup. Dari situ kita bisa mulai mengerti, oh ternyata diri ini tidak bisa, tidak mempunyai kekuatan apapun. Aku bisa karena adanya Allah di dalam diriku. Aku bisa seperti ini
Bisa seperti itu, hanya dialah yang menghidupkanku, hanya dialah yang membisahkanku. Jadi itulah teman-teman. Jadi kalau kita belajar makrifat ini, kalau kehidupannya belum dibanting itu, belum bisa dikatakan makrifat. Karena kenapa? Karena yang namanya makrifat itu, inti utama pelajarannya adalah mengenal diri. Jadi untuk mengenal diri itu Allah selalu kasih ujian. Tapi bukan berarti ujian itu tidak ada akhir, pasti ada akhirnya teman-teman. Ujian itu ibarat tempaan untuk diri kita. Jadi ujian penempaan diri kita itu diibaratkan keris teman-teman. Jadi keris itu jangan kita lihat, wah bentuknya bagus, looknya 7, looknya 8, ukirannya mantap, segala macam lah, sarungnya ini, sarungnya itu. Itu kita lihat setelah kerisnya sudah jadi. Coba perhatikan teman-teman, sebelum keris itu bisa kita lihat bagus, kita bisa memandangnya enak, seninya luar biasa tinggi. Itu kan setelah kita melihat kerisnya sudah jadi. Nah, coba teman lihat-lihat pembuatan keris itu di mana. Sudah dipukul, dimasukkan ke bara api yang panas, dibengkokkan lagi, diluruskan lagi, dipukul lagi, dibakar lagi. Nah, setelah proses penggodokan atau pembuatan itu tadi, setelah dipukul, dibakar, dibengkokkan, diluruskan, barulah kita bisa melihat, wah, betapa indah ukiran, betapa indah bentuk keris ini. Nah, tidak sama halnya dengan diri kita tadi, teman-teman. Apabila seseorang itu sudah mengalami hal-hal seperti yang kita contohkan diibaratkan keris tadi, maka diri dia akan terlihat lebih indah di kehidupan di dunia ini. Jadi dia mendapatkan ujian, dia hanya tersenyum. Dia mendapatkan cemoohan, caci maki dari orang, dia hanya tersenyum. Karena kenapa? Bukan berarti dia gila, bukan berarti dia tidak sakit. Karena hal-hal yang tersakit sekalipun sudah pernah dia lalui. Jadi saat dia kena ujian atau kena istilahnya dapat prasangka atau perkata-kataan yang kasar dari orang lain, dia tidak merasa sakit lagi. Karena dia sudah teruji, sudah ditempa dengan hal-hal yang seperti itu sejak dulu. Nah, bisa dikatakan seperti itu teman-teman dalam penempaan atau penggodokan jati diri kita itu. Jadi jangan disalahartikan ya teman-teman, bahwa belajar makrifat itu hanya sekedar ucapan kajian sajanya yang pintar. Tetapi benar-benar pengalaman pribadi kita, diri kita itu benar-benar diguncang oleh Allah. Diberi ujian yang luar biasa. Tapi setelah ujian itu berlalu dan kita berhasil menaklukinya dan menjalaninya, maka kenikmatan yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dengar audio ini jangan sampai teman-teman tambah takut untuk belajar makrifat ya, jangan teman-teman ya. Karena itu hanya proses saja, proses penempaan yang saya umpamakan diibaratkan keris. Tapi setelah selesai itu, prosesnya sudah selesai, penggodokan penempaannya kita sudah selesai digodok dan melalui ujian-ujian itu, maka kenikmatan yang akan datang teman-teman. Itulah janji Allah. Nah sekarang tinggal kitanya mau bertahan, mau belajar atau mau mundur. Itu tergantung versi masing-masing. Karena untuk belajar makrifat itu tidak segampang apa yang dikatakan, diucapkan. Jadi kalau untuk belajar makrifat ini, setelah guncangan di dalam diri itu sudah terasa di dalam diri kita lah, itulah baru makrifat. Sampai kita benar-benar tidak merasa mampu lagi. Nah itulah sebenarnya pelajaran mengenal diri. Jadi dengan adanya ujian seperti itu, cobaan seperti itu, baru kita mengetahui arti diri. Karena kalau tidak diuji, tidak digodok dengan hal-hal itu, hal-hal yang seperti itu, kita pasti nggak tahu apa arti sebenar diri sebenar diri itu yang mana.
Itu sedikit berbagi pengalamannya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan audio ini, teman-teman mendengarkan audio ini, jangan sampai teman-teman gak mau belajar ketuhanan atau ketauhidan tentang atau makrifat ini teman-teman ya. Jadi seperti itu ya cerita kita hari ini. Nah sekarang pertanyaannya itu, apakah bisa membuat orang makrifat itu selalu susah, bisa kaya atau enggak? Yang jelas penempaan dulu di awal biasanya itu. Bisa nggak kita kaya? Ya tergantung kitanya mau mencari atau tidak. Tapi kalau kita sudah melalui hal seperti itu, maka kita biasanya akan diberi kemudahan. Jangankan kekayaan, bumi dunia ini saja bisa kita guncangkan. Tetapi bukan itu tujuan. Itu hanya sebatas contoh saja teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan audio ini bisa lebih semangat lagi untuk mengejar jati diri kita, untuk mengenal jati diri kita ya teman-teman. Karena untuk mengenal Allah itu prosesnya, untuk pertama itu harus kenal dulu diri kita. Lah kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana kita bisa mengenal Allah itu? Kan sudah jelas ada perkataan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kenalilah dulu diri kita itu. Setelah kita merasa mendapatkan ujian nanti, setelah dapat ujian seperti ini, seperti itu, seperti ini dilalui, rintangan seperti dilalui, dengan adanya seperti itulah kita bisa merenung, oh ternyata begini, oh ternyata Allah begini, ternyata diri begini, ya Allah terima kasih Allah. Jadi dengan adanya cobaan atau tempaan seperti, barulah kita bisa merenung dan mengatakan, oh ternyata Allah itu seperti ini ya, ternyata diriku ini seperti inilah, kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Jadi hal seperti ini tidak bisa kita ceritakan secara gamblang. Karena kenapa? Karena setiap pengalaman orang itu berbeda-beda. Jadi untuk mengetahui atau untuk merasakan itu, teman-teman nanti bisa mengalami dan merasakan sendiri bagaimana penempaannya atau bagaimana ujiannya berbeda-beda seperti itu. Tapi yakinlah di balik ujian itu pasti ada kemudahan teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan audio yang pendek ini, yang sesingkat ini, bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa semakin semangat untuk belajar tentang ketauhidan atau mengenal diri sejati. Semoga dengan audio yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.